Audio Jungle. Tentang menghargai orang lain. Mengapa soal menghargai sangat penting untuk dibicarakan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya telah memperhatikan dan melihat, menyaksikan sendiri, ada banyak kasus pertengkaran, kasus perceraian, kejahatan, kasus bunuh diri terjadi karena seseorang sudah merasa tidak dihargai atau tidak berharga lagi. Dia merasa diremehkan, merasa dihina, akhirnya masalah baru, masalah besar terjadi. Itu sebabnya sangat penting untuk belajar mengetahui kekuatan daripada menghargai orang lain. Jangan lewatkan pesan ini. Simak baik-baik dan terapkan dalam hidup saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam pelayanan saudara, maka saudara akan melihat hasil yang positif. Akan ada perubahan dalam semuanya itu, dan berkat Tuhan pasti bertambah dalam hidup saudara. Apakah dalam Alkitab ada berbicara mengenai menghargai orang lain? Saya tunjukkan kepada saudara, ada 3 ayat yang bisa saya tunjukkan. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 24 dikatakan, dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Yesus berbicara tentang ada nabi yang tidak dihargai di tempat asalnya. Lukas pasal 7 ayat 2. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Di sini berbicara tentang seorang perwira Romawi yang memiliki seorang pembantu atau pelayan di rumahnya, namun pembantu atau pelayan itu juga sangat dihargai oleh perwira tersebut. Dalam 1 Korintus 16 ayat 17-18 dikatakan, aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu, karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Paulus berbicara tentang hargailah orang-orang yang telah bekerja, yang telah menolong dia dalam pelayanannya. Nah, saudara mengerti bahwa penghargaan dibicarakan juga di dalam Alkitab. Ternyata penghargaan ini sangat penting, saudara. Kenapa? Saya tunjukkan kepada saudara 6 hal penting tentang penghargaan. Yang pertama, penghargaan dibutuhkan oleh semua orang. Dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, semuanya butuh dihargai. Ini kebutuhan dasar. Jadi saudara bisa bayangkan kalau ternyata penghargaan ini kurang atau krisis, itu sebabnya banyak orang merasa tidak berharga, tidak bernilai, dan akhirnya pikiran-pikiran negatif datang ke dalam hidup mereka. Dan akibatnya kita bisa melihat bagaimana kalau dalam rumah tangga, suami tidak menghargai istri, istri tidak menghargai suami. Saudara bisa lihat perceraian terjadi di mana-mana. Orang tua tidak menghargai anak, anak tidak menghargai orang tua. Apa yang terjadi? Perpecahan dalam rumah tangga, kekacauan dalam rumah tangga. Itu pentingnya yang dikatakan penghargaan. Kita belajar mengenai penghargaan. Yang kedua, penghargaan dibutuhkan di dalam keluarga, di dalam tim kerja, di dalam pertemanan, dan di dalam organisasi apapun. Kenapa? Karena semua pertemanan, hubungan, tim kerja, organisasi, semuanya terdiri dari manusia-manusia yang di dalamnya semuanya membutuhkan penghargaan. Kalau krisis penghargaan terjadi, maka ini akan mendampaki kehidupan rumah tangga, pertemanan, dunia kerja, dan lain sebagainya. Jadi penghargaan itu dibutuhkan di dalam keluarga, tim pertemanan, dan organisasi. Perhatikan, kalau saudara berada dalam sebuah tim kerja, atau sebuah perusahaan, atau sebuah pelayanan, saudara dan saya harus mengerti ini kebutuhan dasar. Jadi kalau kita bisa menerapkan menghargai orang lain, saling menghargai, maka ini akan membuat ketenangan, kemajuan, berkat Tuhan, sinergis yang luar biasa akan terjadi. Yang ketiga, penghargaan akan meningkatkan semangat kerja.
Jadi kalau saudara adalah seorang pemimpin, atau saudara mungkin juga karyawan, kalau kita bisa saling menghargai dalam dunia kerja, ini akan meningkatkan semangat kerja, etos kerja. Jadi kalau kita mau melihat terjadi kemajuan dalam pekerjaan kita, di mana orang-orang bersemangat dalam pekerjaan, bersemangat dalam pelayanan, dalam rumah tangga itu ada semangat, maka penghargaan harus ada dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam organisasi. Yang keempat, krisis penghargaan dapat menyebabkan, yang pertama, krisis hubungan. Yang kedua, turunnya semangat kerja. Ketiga, turunnya produktivitas. Jadi kalau ada yang berkata, mengapa terlihat ada penurunan dalam pekerjaan produktivitas? Perhatikan, apakah perlu suntikan penghargaan? Pemimpin berikan penghargaan lebih banyak. Karyawan berikan penghargaan kepada pemimpin-pemimpin mereka. Dalam rumah tangga, orang tua hargai anak. Anak hargai orang tua. Maka akan terjadi meningkatnya semangat kerja. Dan meningkatnya penghargaan ini menyebabkan produktivitas, hasil kerja, semuanya ikut meningkat. Yang kelima, penghargaan meningkatkan hubungan. Penghargaan meningkatkan hubungan. Ketika saudara mau hubungan-hubungan itu semakin erat, semakin kuat, maka perhatikan, kebutuhan atau perekat dalam hubungan-hubungan itu salah satunya adalah penghargaan, saling menghargai. Kalau bisa saling menghargai, maka hubungan itu akan semakin kuat, semakin erat. Yang terakhir, cara praktis untuk memberikan penghargaan. Saudara, saya berpikir kebanyakan kita tidak memiliki latar belakang pendidikan di mana salah satu hal yang diajarkan adalah bagaimana menghargai orang lain, berbicara, berkomunikasi, menghargai orang lain. Ini biasanya tidak ada atau kurang atau bahkan krisis. Akibatnya, kita tidak tahu bagaimana menghargai orang lain. Kita bisa lihat saat ini, saudara, ada banyak perselisihan, ada banyak orang saling menuntut, saling menjatuhkan. Bukan hanya dalam skala rumah tangga, tapi bisa skala organisasi, bahkan skala bangsa. Ketika penghargaan ini krisis, maka saudara bisa lihat orang saling memarahi, saling bertengkar, saling memusuhi, saling merendahkan, meremehkan, akhirnya terjadi kekacauan. Itu sebabnya penghargaan sangat penting. Nah, mari perhatikan cara praktis memberikan penghargaan. Kalau kita mau menghargai orang lain, salah satu cara kita menghargai adalah berikanlah ucapan terima kasih ketika saudara sudah diberikan sesuatu, saudara sudah dibantu, maka jangan lupa ucapkan terima kasih. Karena ucapan terima kasih artinya saudara menghargai bantuan orang lain. Saudara menghargai pemberian orang lain. Yang kedua, berikan ucapan pujian kepada orang lain. Jangan hanya mau minta dipuji, saudara. Kebanyakan manusia ini egoisnya tinggi, maunya dipuji. Tapi ketika memberikan pujian kepada orang lain, mereka sangat kurang dalam hal memberikan penghargaan dalam bentuk pujian kepada orang lain. Nah, di sini kita lihat ada krisis pujian di mana-mana. Malah lebih banyak mungkin kritikan lebih banyak, kemudian menyalahkan lebih banyak, sementara pujian sangat kurang diberikan. Sebenarnya cara praktis untuk memberikan penghargaan kepada orang lain adalah berikan pujian. Misalnya teman saudara memiliki misalnya motor yang bagus, ya berikan pujian. Motormu bagus sekali. Ini meningkatkan rasa percaya dirinya. Ini membuat hatinya senang, hatinya menjadi besar. Dengan pujian ini saudara mendorong dia. Bukan supaya orang menjadi besar kepala atau jadi sombong, bukan. Ini hal yang berbeda. Yang ketiga, memberikan pengakuan. Ini cara kita menghargai orang lain, mengakui eksistensi orang, mengakui jabatan orang, mengakui keberadaan orang. Kalau saudara memiliki seorang pemimpin, saudara dapat katakan di tengah teman-teman saudara, katakan inilah pemimpin saya, inilah atasan saya. Dengan mengucapkan ini di depan orang lain, saudara sedang memberikan penghargaan kepada pemimpinmu. Bahkan seorang pemimpin ketika dia berada di antara orang lain dan di situ ada karyawan bawahannya, dia dapat menceritakan kepada orang lain, mungkin bos-bos yang lain, dia katakan, ini karyawan saya yang baik di tempat pekerjaan saya. Nah, ini adalah ungkapan pengakuan.
Dengan cara ini, saudara sedang memberikan penghargaan kepada orang lain. Dan ini mendorong dia, memotivasi dia. Yang keempat, bagaimana kita menghargai orang lain? Dengan cara memberikan waktu. Pada waktu kita mengizinkan orang lain, mengambil waktu kita, berbincang-bincang, berjalan bersama-sama, ini adalah bentuk penghargaan kepada orang tersebut. Kenapa? Karena saudara bisa memberikan waktu untuk dia. Dan orang itu sadar bahwa dia berharga bagi saudara. Itu sebabnya saudara memberikan dia waktu. Jadi, temukanlah cara-cara yang kreatif untuk memberikan penghargaan. Yang kelima, bagaimana cara kita menghargai orang lain? Kita bisa menghargai orang lain dengan cara memberikan hadiah, reward. Pada waktu seseorang mencapai prestasi, seseorang telah melakukan pekerjaan yang baik, saudara dapat memberikan dia hadiah. Mungkin itu sepotong kue yang cantik, atau sebuah bingkisan coklat, atau mungkin kunci motor dengan motornya. Hadiah-hadiah, saudara, adalah bentuk penghargaan seseorang kepada orang lain. Dan ini sangat memotivasi orang lain. Di dalam dunia kerja, dalam organisasi, kalau pemimpin, atasan bisa terus memberikan penghargaan, memberikan dorongan penghargaan dengan bentuk kata-kata dan dalam bentuk yang lain, maka ini akan memajukan, mendorong semangat kerja daripada karyawan. Dalam rumah tangga, kalau orang tua bisa memberikan kata-kata dorongan, memberikan apresiasi, memberikan reward kepada anak-anaknya yang telah mencapai prestasi, sudah mengerjakan tugas, menyapu, mencuci misalnya, maka ini adalah bagian daripada penghargaan orang tua kepada anak-anaknya. Dan anak-anak akan menjadi sangat terdorong, sangat termotivasi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan yang berbahagia, terlalu banyak kata-kata kritik atau kata-kata pedas, kata-kata ancaman akan merusak banyak hubungan Anda dengan orang lain. Nah, di dunia ini, saudara, lebih banyak kata-kata kritik, kata-kata saling menyalahkan, saling menjatuhkan. Inilah yang menyebabkan kehancuran hubungan di mana-mana. Akhirnya orang bertengkar, orang berperang, orang saling menyakiti. Karena bukan lagi kata-kata yang menghargai atau membangun orang lain, memajukan orang lain, tetapi kata-kata negatif. Ini menghancurkan. Alkitab mengajarkan kita untuk menggunakan kata-kata kita untuk membangun, mendorong orang lain, memberkati orang lain. Amin. Haleluya. Di dalam Amsal 12 ayat 14 dikatakan, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Jadi buah perkataan kita ini ada hasilnya. Kalau saudara sering menggunakan kata-kata secara positif, maka saudara akan menerima hal positif. Kalau saudara sering menggunakan kata-kata negatif, maka hal negatif yang akan datang kepada saudara. Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir, akan ditimpa kebinasaan. Banyak orang tidak bisa menjaga mulutnya, menjaga bibirnya, akhirnya nyawanya juga tidak bisa dijaga. Amsal 18 ayat 7. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai mulut, mengenai bibir, mengenai komunikasi dalam Alkitab sangat banyak. Sangat banyak. Dan ini menjadi berkat buat kita. Kalau kita bisa menggunakan kata-kata kita untuk menghargai orang lain, membangun orang lain, saudara akan menuai kebaikan. Saudara akan diberkati oleh Tuhan, bahkan diberkati oleh orang lain. Itu pentingnya menghargai orang lain. Mulai hari ini, dorong diri saudara untuk mengubah kata-kata negatif menjadi kata-kata yang positif. Kata-kata yang mungkin menyindir, mengolok-ngolok, menghina orang lain, itu diubah. Gunakan kata-kata yang membangun. Gunakan kata-kata yang menghargai orang lain. Dan saudara akan melihat bagaimana orang lain akan didorong, dibangun, dan orang lain akan diberkati Tuhan. Dan satu saat dia akan memberkati saudara. Oleh karena saudara telah memberkati hidupnya dengan kata-kata yang baik. Mulai hari ini, suami dan istri, gunakan kata-kata yang saling membangun, saling menguatkan, saling menghargai. Hubungan akan semakin mesra. Orang tua kepada anak, gunakan kata-kata membangun, mendorong buat anak-anaknya. Beri semangat kepada dia, supaya hatinya menjadi besar, dan dia semakin bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Lewat pesan-pesan ini, saya berdoa supaya mulai hari ini, kita semakin menggunakan kata-kata penghargaan kepada orang lain, di dunia kerja, dunia pelayanan, di sekolah, di mana saja. Gunakan kata-kata positif, hargai orang lain, maka saudara juga akan dihargai. Tuhan memberkati.